Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asri Lutfiati dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman di pembelajaran 1. Nah, dalam tema 1 ini kita akan belajar menjalin kerjasama dalam keberagaman agama. Untuk itu, tonton video pembelajaran ini sampai habis ya, jangan sampai ketinggalan. Indonesia merupakan negara kepulauan, di mana Indonesia memiliki beraneka ragam perbedaan, baik perbedaan suku, perbedaan budaya, dan juga perbedaan agama. Dari perbedaan tersebut tidak akan melunturkan semangat persatuan dan kesatuan Indonesia, saling tolong-menolong, saling menghargai, serta saling menerima perbedaan yang ada, seperti halnya perbedaan agama. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki 6 agama berbeda, di antaranya agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Katolik, agama Buddha, dan juga agama Konghucu. Dari keberagaman agama tersebut, kita sebagai warga negara harus tetap saling menghormati, saling menghargai, tidak menjelek-jelekan agama yang lain, dan kita harus tetap mau apabila ada seseorang yang memiliki perbedaan agama meminta tolong kepada kita. Hal itu kita lakukan agar Indonesia tidak terpecah belah. Indonesia harus menjadi satu meskipun dalam perbedaan yang ada. Sekarang coba buka dan kita baca bersama-sama ya buku siswa halaman 75 sampai dengan 76. Di sana ada satu bacaan yang berjudul Bekerja Sama Dalam Keberagaman. Nah, dari bacaan tersebut kita tentukan mana sih yang termasuk gagasan pokok dan mana sih yang termasuk gagasan pendukung. Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya, keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Sebelum itu, mungkin
Adakah yang tahu apa itu pengertian gagasan pokok dan apa pengertian dari gagasan pendukung? Ya, gagasan pokok merupakan ide utama yang dibahas dalam suatu paragraf atau dibahas dalam suatu bacaan, di mana gagasan pokok ini bisa berupa inti kalimat maupun pokok paragraf. Dan gagasan pokok ini biasanya berada di awal paragraf ataupun berada di akhir paragraf. Sedangkan untuk gagasan pendukung sendiri adalah informasi yang digunakan untuk memperjelas gagasan utama. Kita kan sudah tahu apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung. Sekarang coba cari dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada pada bacaan bekerja sama dalam keberagaman pada buku tulis kalian masing-masing dalam bentuk diagram seperti gambar di samping ini. Dari teks bacaan yang telah kita tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya tersirat suatu makna, yaitu bekerja sama dan saling menghargai meskipun dalam perbedaan yang ada. Di sini mungkin ada yang tahu apa itu kerjasama. Kerjasama merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk tercapainya tujuan bersama. Banyak manfaat yang dapat kita peroleh dari kerjasama, diantaranya pekerjaan menjadi lebih ringan, terjaganya persatuan dan kesatuan, pekerjaan cepat selesai, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kerjasama dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Dapat dilakukan di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, maupun dapat dilakukan di lingkungan masyarakat. Berikut ini salah satu contoh kerjasama yang dilakukan di lingkungan sekolah. Coba perhatikan gambar di samping ini. Ada beberapa siswa sedang melakukan suatu percobaan. Ada yang tahu percobaan apa yang dilakukan oleh beberapa siswa ini? Ya, beberapa siswa sedang melakukan percobaan sederhana, di mana percobaan ini dilakukan untuk membuktikan perambatan bunyi. Bunyi merupakan getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang, di mana gelombang ini disebut juga dengan gelombang bunyi. Bunyi ini dihasilkan dari benda-benda yang bergetar atau sering disebut juga dengan sumber bunyi. Sedangkan sumber bunyi itu dapat dihasilkan dari berbagai macam benda, misalnya saja alat musik seperti gitar, piano, gendang, maupun yang lainnya. Getaran bunyi akan mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis, di mana getaran ini akan menjadi lebih besar pada telinga bagian tengah. Kemudian getaran ini akan diterjemahkan atau diubah menjadi sinyal atau pesan listrik pada telinga bagian dalam, yang mana pesan atau sinyal listrik ini akan diteruskan oleh syaraf pendengaran menuju otak, dan otak akan menerjemahkan jenis bunyi tersebut. Kita kan sudah tahu semua bagaimana perambatan bunyi itu terjadi. Sekarang coba lakukan percobaan sederhana
sesuai dengan buku siswa halaman 80. Dan tulislah hasil percobaan pada buku kalian masing-masing. Kalian dapat mencari informasi mengenai sumber bunyi ataupun proses perambatan bunyi melalui buku lain maupun internet. Tidak terasa, pembelajaran kita untuk tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 ini sudah selesai. Hari ini kita sudah belajar banyak hal. Adakah yang masih ingat kita sudah belajar apa saja? Ya, kita hari ini sudah belajar bagaimana pentingnya bekerja sama dalam keberagaman agama. Yang kedua, kita juga sudah belajar pengertian gagasan pokok dan pengertian gagasan pendukung. Dan yang ketiga, kita juga sudah belajar apa itu sumber bunyi, apa itu bunyi, dan bagaimana proses perambatan bunyi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, izinkan saya, Asri Lutfiati, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan. Oh iya, sebelumnya tetap jaga kesehatan ya, dan patuhi protokol kesehatan untuk kebaikan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.